Pernah nyium bau tempe rebus jam 2 pagi padahal nggak ada siapa-siapa yang masak? Kalau kamu tinggal di dekat pabrik ini, jangan kaget kalau ada yang ketok pintu bukan manusia. Di tengah kota Pekalongan, ada sebuah pabrik tempe rumahan milik keluarga Pak Hadi. Dulu biasa saja, tapi sejak 5 tahun terakhir, pabrik itu berkembang pesat secara mencurigakan. Di balik aroma kedelai rebus, tersimpan rahasia gelap, sebuah ritual pesugihan kuno yang harus diberi tumbal darah agar produksi tak pernah berhenti. Cerita ini mengikuti teror gaib dan konflik batin keluarga Pak Hadi yang mulai dihantui dosa masa lalu mereka. Dan malam saat ritual terakhir dilakukan, justru menjadi awal dari kehancuran. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Misteri Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak. Dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah selesai. Malam itu sunyi banget. Udara di Pekalongan lagi dingin-dingin karena hujan baru aja reda. Jalanan kecil di gang belakang komplek kampung Wedi basah dan berkabut. Lampu-lampu jalan remang-remang dan kebanyakan rumah udah pada sepi. Jam menunjukkan jam 1:34 dini hari dan hanya 1-2 orang yang masih melek entah karena begadang, susah tidur, atau kebetulan kerja malam. Salah satu dari mereka adalah Pak Darto, seorang tukang tambal ban yang tinggal persis di belakang pabrik tempe milik Pak Hadi. Rumahnya kecil, hanya sepetak dengan dinding triplek dan atap seng. Tapi karena lokasi strategis, dia sering dengar suara dari pabrik, apalagi kalau siang. Tapi malam itu ada yang aneh. Pak Darto tiba-tiba kebangun dari tidurnya karena hidungnya kecium bau kedelai rebus yang kuat banget. Bukan bau tempe matang yang enak, tapi bau rebusan kedelai mentah, hangat, khas, dan menyengat sampai ke paru-paru. Aneh, pabrik Pak Hadi itu biasanya produksi dari jam 6 pagi sampai maghrib. Paling malam, ya jam 8 malam. Selebihnya sepi. Tapi ini jam 2 pagi kok bau kedelai rebus bisa nyebar sampai ke kamar tidurnya. Awalnya dia pikir mungkin ada tetangga yang lagi masak kedelai buat sarapan. Tapi makin lama bau itu makin pekat. Dan lebih anehnya lagi, dia dengar suara berderak kayak mesin penggiling kedelai yang biasa dipakai di pabrik Pak Hadi. Suaranya pelan, tapi jelas. Krak, krak, ber. Terus berulang, kayak mesin tua yang dipaksa hidup tengah malam karena penasaran. Pak Darto keluar rumah. Dia pakai jaket lusuhnya dan sandal jepit. Hujan udah reda, tapi tanah masih becek dan licin. Dia jalan pelen-pelen ke arah pagar belakang pabrik yang cuma dipisahin sama tembok pendek dan pohon pisang liar. Dari balik sela-sela pagar seng tua itu, dia ngintip ke dalam area pabrik. Lampu di halaman belakang pabrik menyala temaram. Tapi yang bikin bulu kuduknya berdiri adalah jendela dapur produksi tampak terang. Asap mengepul dari corong pemanas di bagian belakang. Dan suara mesin itu makin jelas. Padahal dia yakin betul tadi sore Pak Hadi udah nutup pabrik dan para pekerja udah pulang. Bahkan Rina, anak perempuan Pak Hadi, sempat mampir ke warungnya beli rokok buat bapaknya dan bilang, "Besok libur dulu Pak, nggak ada pengiriman." Jadi siapa yang nyalain mesin? Pak Darto merinding, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Dia lalu jalan muterin pagar, masuk ke gang sempit di samping pabrik, dan nyari celah pagar kawat buat bisa lihat lebih dekat. Dan bener aja, di dalam dapur produksi pabrik, kelihatan ada uap tebal mengepul dari wajan raksasa. Tapi nggak ada satupun orang yang kelihatan ngaduk atau berdiri di situ. Hanya wajan itu aja yang berisi kedelai mendidih. Tiba-tiba suara mesin mati, senyap, uap mendadak hilang seolah disedot sesuatu. Lampu di dapur juga langsung padam, gelap total. Pak Darto kaget dan mundur beberapa langkah. Detik berikutnya dia dengar suara ketukan, tok 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 dari dalam gudang. Suaranya pelan, tapi ritmenya konsisten, kayak ketukan tangan di papan kayu. Lalu disusul suara pelan seperti desahan napas, berat, dalam, seperti orang yang sedang sekarat. Pak Darto balik badan dan buru-buru pulang. Tapi waktu dia mau buka pintu rumah, dia sempat nengok ke belakang. Dan dia lihat sesuatu berdiri di atap pabrik. Bukan orang, sosoknya tinggi, kurus, dengan kain putih panjang menggantung dari tubuhnya. Wajahnya gelap, nggak kelihatan jelas, tapi matanya merah menyala. Dan seperti sedang menatap Pak Darto dari kejauhan. Besok paginya pabrik itu tetap buka seperti biasa. Pekerja masuk jam 6, mesin menyala jam 7, dan truk pengantar tempe datang tepat waktu. Nggak ada yang aneh, seolah-olah nggak pernah ada aktivitas semalam. Pak Darto bingung tapi dia diam, nggak mau cerita ke siapa-siapa. Dia tahu
Warga di kampung ini lebih suka pura-pura nggak tahu daripada ikut campur urusan orang lain. Urusan Pak Hadi yang katanya sekarang udah kaya raya gara-gara usaha tempenya. Tapi hari-hari berikutnya justru makin aneh. Beberapa warga mulai ngeluh mimpi buruk. Ada yang mimpi dikejar wanita tua dengan wajah busuk dan bau amis. Ada juga yang mimpi tersesat di dapur penuh darah dan potongan tubuh. Seorang ibu bahkan ngaku melihat anak kecil berdiri di depan rumahnya jam 3 pagi sambil pegang kantong plastik isi kedelai basah. Saat dipanggil, anak itu langsung menghilang lenyap kayak kabut. Puncaknya terjadi malam Jumat. Pak Darto kebangun lagi jam 2 dini hari karena dengar suara tangisan pelan dari arah pabrik. Tapi kali ini bukan suara mesin. Suaranya kayak suara perempuan nangis sambil minta tolong. Tolong aku. Lirih banget, kayak suara dari dasar sumur. Dia beraniin diri keluar lagi, dan dari celah pagar belakang, dia lihat bayangan seseorang merangkak di lantai dapur. Tapi yang bikin napasnya tercekat, orang itu nggak punya kepala. Dia jatuh terduduk, lututnya lemas, suara tangisan berubah jadi jeritan panjang. Lampu di dalam pabrik menyala mendadak, dan sesosok bayangan hitam berdiri di belakang kaca jendela, menatap langsung ke arah Pak Darto. Mata itu merah terang, lebih merah dari darah. Pak Darto kabur. Sejak malam itu, dia demam tinggi dan gak bisa ngomong jelas. Mulutnya gemetar terus. Beberapa kali dia teriak sendiri di tengah malam, katanya dia di atap, dia nunggu tumbal. Dia belum kenyang. Warga mulai khawatir. Tapi nggak ada yang berani ngomong ke Pak Hadi. Soalnya pabrik itu ngasih kerjaan buat lebih dari 30 orang kampung. Kalau sampai tutup, banyak yang nganggur. Jadi mereka tutup mata, pura-pura nggak dengar suara mesin yang kadang nyala sendiri tengah malam. Pura-pura nggak nyium bau kedelai rebus pas dini hari. Pura-pura nggak lihat sosok putih berdiri di sudut. Pabrik pas lewat malam mulam. Yang penting gaji lancar, produksi jalan, dan tempe tetap dikirim ke pasar. Tapi Rina, anak Pak Hadi, mulai curiga. Dia sering lihat bapaknya keluar rumah tengah malam diam-diam, bawa baskom kosong ke gudang belakang. Kadang, pas pagi, dia lihat sisa darah di lantai dapur, bukan darah ayam atau sapi, tapi darah yang baunya amis dan hangat. Seperti darah manusia. Malam itu, ketika Rina nekat ngintip ke gudang waktu ayahnya keluar lagi, dia ngelihat sesuatu yang membuat dia nggak bisa tidur 3 hari berturut-turut. Ayahnya sedang duduk bersila di depan baskom, dengan kepala ayam terpotong di satu tangan, dan tangan satunya mengaduk cairan hitam kental. Di sekelilingnya ada lingkaran dari kedelai kering yang ditaburi garam, dan di ujung ruangan, berdiri wanita tinggi besar dengan wajah rusak, seperti habis dibakar. Sosok itu tertawa tanpa suara, dan menunjuk ke arah Rina. Sejak saat itu, Rina sadar, pabrik tempe milik keluarganya nggak sekadar tempat produksi makanan. Itu adalah tempat pesugihan, yang haus, darah, dan semua baru akan dimulai. Hari itu, suasana di rumah Pak Hadi mendadak sunyi. Biasanya, pagi-pagi begini, suara Arga anak bungsunya yang baru kelas 5 SD, udah kedengaran teriak-teriak minta sarapan, atau rebutan remote TV sama kakaknya. Tapi pagi itu, nggak ada satupun suara dari kamar belakang. Rina yang bangun. Lebih dulu sempat heran karena pintu kamar adiknya setengah terbuka, dan ranjangnya kosong. Awalnya dia pikir Arga udah main keluar, kayak kebiasaannya kalau libur sekolah. Tapi pas dicek, sepatu masih di tempat, baju belum diganti, dan sendal jepit kesayangannya masih basah di teras belakang. Semua kayak nggak berubah sejak tadi malam. Rina manggil-manggil dari dapur. "Gak, Arga, kamu di mana?" Tapi bahkan Pak Hadi yang baru selesai mandi juga tampak heran, lalu buru-buru nyari ke belakang rumah. Waktu dicek ke warung Bu Ning, nggak ada yang lihat Arga lewat. Ke lapangan tempat anak-anak biasanya main bola pun kosong. Bahkan si Ijal dan Fikri, dua temannya Arga, bilang mereka belum lihat Arga sama sekali hari itu. Padahal biasanya Arga yang paling dulu ngajak main. Rina mulai panik, apalagi pas siang. Setelah semua sudut rumah diperiksa, barulah Bu Murni, istri Pak Hadi, ingat satu hal yang bikin perutnya langsung mual. Pintu gudang tua di belakang rumah, sedikit terbuka sejak subuh. Gudang itu dulunya tempat penyimpanan kedelai lama. Letaknya di pojokan belakang rumah, nyatu dengan pagar seng pembatas pabrik. Udah lama nggak dipakai karena atapnya bocor, dan sebagian lantainya udah mulai ambles. Bahkan waktu kecil, Arga pernah dilarang keras main ke sana karena pernah kejatuhan. Tapi sekarang, pintunya terbuka sedikit. Seperti ada yang maksa masuk. Pak Hadi langsung ke sana, ditemani Rina dan Bu Murni. Pintu gudang dibuka perlahan, dan bau apak langsung menyeruak keluar. Lantai kayunya lembab, dindingnya ditumbuhi jamur. Dan di tengah ruangan, ada karang-karang kedelai yang udah kering dan berdebu. Semuanya tampak biasa kalau nggak ada satu hal yang bikin napas mereka tercekat.
sandal jepit Arga. Sepasang tergeletak di dekat tumpukan karung paling belakang. Tepat di sampingnya, tanahnya kayak baru digali, masih basah dan sedikit berbekas, Bu. Murni langsung teriak histeris. Pak Hadi buru-buru nyamperin dan menggali tanah itu pakai tangan kosong. Tapi nggak ada apa-apa di situ selain tanah basah dan tulang ayam yang mungkin sisa makanan tikus. Rina cuma berdiri gemetar di pintu, nggak berani masuk lebih jauh. Matanya nggak bisa lepas dari tembok belakang gudang. Di sana, samar-samar, ada goresan seperti cakaran kuku panjang, menyusun satu kalimat pendek. Bayarnya darah. Goresan detap. Baru masih terlihat terang si oliola baru dibuat dini hari tadi. Rina langsung pingsan. Sore harinya, kabar hilangnya Arga menyebar ke tetangga. Awalnya semua masih bersimpati, bantu nyari ke sungai, ke sawah belakang, bahkan ke pasar. Tapi makin malam, makin banyak bisik-bisik di antara warga. Ada yang bilang Arga diculik orang gila, ada yang bilang dia kabur karena dimarahi, tapi ada juga yang nyebut hal yang lebih gelap. Dulu juga anaknya Bu Tejo pernah hilang pas deket-deket rumah Pak Hadi. Bisik salah satu ibu-ibu di Worong. Waktu itu juga nggak ketemu sampai sekarang. Dan anehnya, habis kejadian itu, pabrik Pak Hadi malah makin ramai. Katanya, si pesugihan, tumbalnya anak kecil, masa anak sendiri. Tapi kan, kita nggak pernah tahu orang tua bisa segila apa demi uang. Obrolan kayak gitu makin sering terdengar, terutama karena beberapa warga juga sempat ngalamin hal-hal aneh seminggu terakhir. Kayak suara tangisan anak kecil dari pabrik waktu tengah malam. Atau bau busuk yang tiba-tiba muncul di halaman belakang. Padahal nggak ada bangkai. Bokensi, Tono, petugas ronda, ngaku ngelihat Arga berdiri diam di depan gudang pas malam Jumat. Tapi waktu disamperin, anak itu hilang kayak kabut. Pak Hadi marah besar waktu dengar gosip itu. Dia sampai ngumpulin warga dan bilang keras-keras kalau keluarganya bukan pelaku pesugihan. Dia bahkan janji bakal lapor polisi kalau ada yang nuduh macam-macam. Tapi bukannya tenang, warga malah makin yakin. Karena reaksi Pak Hadi dianggap terlalu meledak-ledak. Orang kalau nggak bersalah, biasanya nggak segitu paniknya. Sementara itu, Rina makin kacau. Sejak kejadian di gudang, dia sering kesurupan. Suaranya berubah jadi serak berat, kayak suara lelaki tua. Tangannya main kakar-kakar tembok kamar. Dan bibirnya berkali-kali komat-kamit nyebut nama Arga sambil tertawa. Arga udah di sana, Arga udah dibawa, tinggal nunggu yang berikutnya. Pak Hadi makin stres. Tapi yang bikin suasana tambah mencekam adalah kejadian malam ketiga setelah hilangnya Arga. Sekitar jam 2 pagi, salah satu pekerja pabrik yang kebetulan nginep di ruang belakang karena lembur, teriak-teriak dan lari keluar. Wajahnya pucat, celananya basah karena ngompol, dan mulutnya komat-kamit nggak jelas. Dia di pojok, dia lihat aku. Matanya bolong. Dia berdiri di atas karung. Setelah ditenangkan, pekerja itu cerita kalau dia lihat anak kecil berdiri di atas karung kedelai dalam posisi membelakangi. Tapi waktu dipanggil, anak itu nengok pelan, dan mukanya hancur. Matanya kosong, bolong hitam, dan dari mulutnya netes cairan hitam pekat. Tangannya membawa sesuatu, seperti kantong plastik isi darah. Setelah kejadian itu, beberapa pekerja resign. Mereka nggak sanggup kerja di tempat yang katanya dihuni makhluk haus darah. Tapi, Pak Hadi bersikeras pabrik tetap buka. Dia menambah produksi, katanya demi nutup kerugian selama beberapa minggu. Rina yang mulai bisa diajak bicara setelah dirukyah ringan mulai curiga. Diam-diam, dia nyari catatan lama bapaknya di laci meja. Dan di situ, dia nemuin sesuatu. Buku kecil lusuh berisi tulisan tangan dalam bahasa Jawa kuno dan beberapa gambar simbol aneh. Di salah satu halaman, ada gambar lingkaran besar dengan simbol segitiga di tengahnya. Dan di bawahnya tertulis Sasoji Kedel, Pituduh Sugihing Waras, secara tumbal. Sederek darahmu diahat, Rinaj, dia ngerti artinya. Sesaji kedelai, petunjuk kekayaan yang sehat, tapi tumbalnya harus dari darah saudaramu sendiri. Waktu dia konfrontasi bapaknya, Pak Hadi cuma diam. Tatapannya kosong, matanya merah, dan dia cuma jawab pelan, "Aku nggak punya pilihan, Rin Arga. Dia udah milih jalannya, Rinaj." Tapi malam itu, dia dengar suara ketukan dari balik lantai dapur. 3 kali, pelan tapi jelas. Dan disusul, suara anak kecil yang familiar, sangat familiar. "Rina, aku dingin, bukain." Hujan turun pelan sejak sore. Pekalongan mulai tenggelam dalam gerimis, membuat suasana di sekitar pabrik tempe Pak Hadi jadi makin muram. Lengket kalebu, bau tanah basah bercampur kedelai rebus menguar dari dapur produksi. Pekerja tetap beraktivitas seperti biasa.
Meski beberapa dari mereka terlihat gelisah, suara-suara aneh yang belakangan sering terdengar dari gudang tua mulai bikin mereka tak nyaman. Terlebih sejak Arga menghilang, banyak dari mereka yang memilih diam, menunduk, bekerja cepat, dan pulang sebelum maghrib. Tapi tidak dengan Yanto. Ia salah satu pekerja baru, usia 20-an, bertubuh tinggi dan kekar. Dia belum lama pindah dari daerah Weleri, nekat kerja di pabrik Pak Hadi karena gaji yang katanya gede banget buat ukuran pabrik rumahan. Yanto orangnya keras kepala dan agak ceplas-ceplos. Setiap kali teman kerjanya cerita soal suara tangisan, tengah malam, atau bayangan anak kecil di dapur, dia cuma ketawa. Katanya itu cuma halusinasi orang capek. Masa pabrik bisa nyimpen hantu? Kalau memang ada, kenapa nggak ditangkap aja, dijadiin pengantar tempe biar makin cepat diungkapnya suatu kali, sambil terkekeh. Tapi malam itu, Yanto membayar mahal untuk ucapannya sendiri. Pukul 10 malam, Yanto diminta Pak Hadi untuk bantu bersihin halaman belakang karena besok akan datang pembeli besar dari luar kota. Halaman itu jarang dipakai. Di sana ada sumur tua yang letaknya persis di balik gudang dan dekat pagar seng. Sumur itu udah lama nggak dipakai, tapi masih ditutup rapi pakai papan dan seng. Pak Hadi bilang cuma mau bersihin lumet-lumet yang nempel dan bakar beberapa sampah sisa karung. Yanto yang merasa badannya masih kuat, meski sudah lembur sejak pagi, mengangguk saja. Ditemani lampu senter kepala dan korek api, dia pergi ke belakang sendirian. 1 jam pertama, tak ada yang aneh. Ia membakar tumpukan daun kering dan plastik, lalu mulai menyapu lumet-lumet yang menyebar di sekitar pavingan. Tapi ketika sampai di sisi sumur, dia merasa hawa di sekitar mendadak lebih dingin. Angin yang tadinya tenang berubah jadi semilir, menusuk, dan entah kenapa, senter kepalanya berkedip-kedip. Yanto mendekat ke sumur. Ia heran, karena tutup papan dan sengnya terbuka sedikit. Seolah-olah ada yang baru saja buka atau dorong dari dalam. Ia menunduk, menyenter ke dalam sumur. Airnya terlihat hitam, pekat, dan tenang. Tapi saat ia fokus, matanya menangkap sesuatu yang mengambang pelan di permukaan air, seperti rambut panjang dan kulit putih pucat. Dia menyipitkan mata, mencoba memastikan apa itu. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul suara pelan, lirih, seperti gumaman, suara perempuan. "Turunlah, bantu aku tolong." Yanto mundur 1 langkah, tapi sebelum dia bisa berpikir, suara itu berubah jadi jeritan melengking. Sumur itu seperti hidup. Dari dalamnya muncul semburan air dan tangan putih kurus yang melesat cepat, mencengkeram kaki Yanto dan menariknya dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Yanto terguling, terpleset, lalu jatuh langsung ke dalam sumur dengan suara cipratan keras. Tak ada yang lihat kejadian itu secara langsung. Tapi penjaga malam bernama Pak Simon bilang, dia dengar suara jerit laki-laki keseret air. Sekitar jam ke-11 dia kira itu suara orang mabuk, jadi tak dihiraukan. Baru keesokan paginya saat para pekerja datang, mereka curiga karena Yanto tak ada di ruang tidur belakang. Handuknya masih tergantung, dompetnya ada di meja, dan sepatunya masih bersih di bawah ranjang. Pak Hadi langsung menyuruh 2 orang ke belakang, dan di sana mereka mendapati tutup sumur benar-benar terbuka. Di sekelilingnya ada jejak kaki yang setengah hilang karena hujan semalam. Ketika mereka mendekat dan melihat ke dalam sumur, yang mereka temukan bukan air biasa. Air sumur itu berubah merah, pekat, seperti darah yang baru keluar dari tubuh. Aromanya amis menusuk, bukan bau air tanah. Di permukaannya terlihat rambit-rambit tipis mengambang pelan, bercampur busa putih. Beberapa pekerja langsung muntah. Ada yang menjerit, bahkan salah satunya pingsan setelah bilang dia melihat mata. Sepasang mata mengambang di kedalaman sumur itu dan menatap ke atas. Polisi dipanggil. Petugas datang membawa peralatan. Tim SAR juga ikut bantu. Mereka turunkan tali dan kamera. Tapi hasilnya nihil. Tubuh Yanto tidak ditemukan. Tak ada tanda-tanda dia pernah di sana selain jejak kaki. Dan seragam kerjanya yang tergantung di paku dekat dinding, yang membuat semua orang merinding, adalah satu temuan kecil yang tertinggal di tepi sumur. Sepucuk surat kertas lecek bertuliskan, "Tangan Yanto. Tadi malam aku lihat anak kecil berdiri di pinggir sumur. Mukanya rusak, dan dia manggil aku bilang dia dingin. Aku kira cuma halusinasi. Tapi makin malam, suara itu makin jelas. Dan aku penasaran. Siapa dia? Kenapa kayak kenal?" Rina yang juga membaca surat itu langsung gemetar. "Saya yakin yang dimaksud adalah Arga. Apalagi malam sebelumnya, ia juga mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berjalan menyusuri lorong gelap pabrik. Dan di ujungnya, ada sumur tua dengan suara anak kecil memanggil pelan. Ketika ia mendekat, Arga muncul dengan tubuh basah kuyup, menggenggam kedelai mentah berlumuran darah.
Sejak kejadian itu sumur belakang ditutup rapat. Tapi tetap saja, beberapa malam setelahnya, suara jeritan dari dalam sumur terdengar lagi. Lebih pelan, lebih menyayat. Dan kadang, suara itu menyebut nama. Yanto, Yanto, sini temenin aku. Warga sekitar mulai benar-benar takut. Bahkan para pekerja yang tinggal di mes belakang pabrik minta dipindah. Di beberapa dari mereka mengundurkan diri diam-diam. Dan mulai muncul bisik-bisik baru. Katanya, sumur itu tempat persembunyian tumbal. Setiap kali ada yang harus dibayar, sumur itu akan memanggil korbannya sendiri. Pak Hadi bersikeras mengatakan bahwa itu cuma kecelakaan. Dia menyalahkan cuaca, hujan, dan licinnya paving belakang. Tapi wajahnya makin pucat setiap hari, tubuhnya makin kurus, dan mata kirinya kini selalu bergerak jorok sendiri, seperti menahan sesuatu yang meledak dari dalam. Rina tahu ayahnya menyembunyikan sesuatu. Ia curi-curi dengar pembicaraan ayahnya dengan seseorang lewat telepon. Suaranya pelan tapi tergesa. Udah kasih satu anak itu. Tapi kenapa belum selesai? Kenapa masih minta lagi? Dan yang terdengar setelah itu adalah suara garau. Pelan, berat, tapi cukup jelas untuk membuat Rina menggigil. Karena perjanjian belum genap. Satu darah keluarga. Satu dari lu. Baru seimbang. Rina menangis malam itu. Ia sadar bahwa sumur itu bukan sekadar sumber air lama, tapi gerbang, pintu, tempat arwah dan makhluk-makhluk gelap tinggal, menunggu dibayar. Dan sekarang, mereka lapar lagi. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Hawa terasa berat dan lembab. Udara di dalam rumah seperti tak bisa bergerak. Rina tak bisa tidur. Sejak kejadian sumur berdarah beberapa hari lalu, pikirannya kacau. Mimpi buruk datang setiap malam. Suara Arga terus memanggil dari balik lantai. Dan entah kenapa, dia selalu bangun jam 2:07 pagi, tepat. Selalu begitu, di luar kamar. Terdengar suara langkah kaki, pelan, berat, seperti orang yang sengaja menahan suara. Rina menajamkan telinga. Itu langkah ayahnya, dia hafal betul iramanya. Tapi anehnya, langkah itu tidak menuju dapur atau ruang tengah, melainkan ke arah belakang, ke pintu kecil yang mengarah langsung ke gudang penyimpanan kedelai. Padahal, jam segini seharusnya tak ada aktivitas apapun. Dengan napas tertahan, Rina bangkit dari ranjang. Ia menyambar jaket dan berjalan pelan ke belakang rumah, membuka pintu samping dan mengintip dari selatan. Dari sinar lampu dapur yang remang, ia melihat siluet ayahnya Pak Hadi berdiri di depan pintu gudang tua yang letaknya bersebelahan dengan tumpukan gentong kedelai besar. Pintu itu dulu sudah jarang dibuka, tapi malam ini Pak Hadi membuka. Gemboknya perlahan, lalu masuk sambil membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Rina menahan napas. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengikuti. Ia tak bisa menjelaskan kenapa. Tapi firasatnya berkata, malam ini akan menjawab semua kebingungan yang selama ini menyiksa batinnya. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menyusuri sisi luar rumah. Lalu berjongkok di balik tumpukan karung kedelai. Cukup dekat untuk melihat apa yang dilakukan ayahnya. Di dalam gudang, lampu neon kecil menggantung dan menyala lemah. Rina bisa melihat jelas bahwa lantai gudang sebagian sudah dibongkar. Gentong-gentong besar yang biasa digunakan untuk menyimpan kedelai fermentasi dipindahkan ke sisi tembok. Di bagian tengah lantai, ada lubang besar selebar 2 meter. Dikelilingi batu bata tua dan tanah lembab. Di dalam lubang itu, tampak sesuatu, seperti altar dari batu kasar yang ditata rapi. Di atasnya terdapat sesajen kembang 7 rupa, potongan ayam hitam tanpa kepala, telur ayam kampung, dan mangkuk kecil berisi cairan merah tua. Bau amis darah tercium sampai keluar. Rina menutup mulutnya. Ia gemetar. Ayahnya berdiri di depan. Altar itu bersila mengenakan kain hitam dengan kepala tertunduk. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak Rina pahami. Tapi suara itu berat dan asing, seperti bukan suara ayahnya sendiri. Di sela-sela doa itu, Rina mendengar suara lain dari dalam tanah, samar, seperti rintihan seseorang yang kesakitan. Biarkan aku keluar, aku belum selesai. Darah, berikan lagi. Suara itu membuat darah Rina membeku. Ia hampir berdiri untuk kabur, tapi kakinya seperti tertancap di tanah. Matanya terpaku ke dalam lubang itu. Di belakang altar batu, dari celah-celah retakan tanah, muncul kabut tipis berwarna kehitaman. Kabut itu menggumpal pelan, membentuk wajah yang tak utuh. Mata yang kosong, mulut menganga, dan rambut panjang kusut berlumur tanah. Sosok itu melayang pelan ke arah Pak Hadi. Ayahnya tidak panik, justru seperti sudah menunggu. Ini tumbal berikutnya, ucap Pak Hadi pelan. Ia membuka bungkusan kain hitam dan mengeluarkan potongan kuku, sejumput rambut, dan potongan kecil pakaian anak-anak.
Semua milik Arga, makhluk itu menggeram. Suaranya berat dan bergema, seperti ribuan suara dalam satu tenggorokan. Bukan darah langsung. Aku minta jiwa, darah segar, bukan sisa. Pak Hadi tampak bingung. Ia menggigit bibir, lalu mengambil silet kecil dari saku bajunya dan menyayat pergelangan tangannya sendiri. Darah menetes ke mangkuk sesajen, tapi makhluk itu hanya mendesis, lalu perlahan menghilang kembali ke celah tanah. Suasana jadi hening, tapi sebelum Pak Hadi bisa berdiri, tanah di sekitar altar mulai bergetar pelan. Rina melihatnya sendiri. Lubang itu membesar sedikit demi sedikit, dan dari dalamnya muncul tangan kecil. Tangan anak-anak, kurus dan pucat. Lalu tangan itu menggenggam kain baju Pak Hadi. Wajah kecil Arga muncul separuh dari balik tanah. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Rina yang masih sembunyi. "Aku, di sini. Kenapa?" "Ayah." Pak Hadi tersentak. Ia mundur, matanya melotot. "Arga, kamu harusnya udah tenang. Jangan muncul. Jangan sekarang." Tapi suara Arga tak berhenti. Rina menggigil hebat. Air matanya menetes deras. Itu benar-benar suara adiknya. Pelan, lirih, menyedihkan. Dan wajah itu, meski membusuk, meski separuh tertutup tanah, itu tetap Arga. Pak Hadi memukul lantai dengan tangan kosong. Ia mengerang, berteriak, memaki makhluk di dalam tanah, dan menangis dalam diam. Tapi suara Arga makin jelas. "Kamu bohong, Ayah. Aku cuma diajak main. Tapi kamu kunci aku di sini. Kamu bilang cuma sebentar. Kenapa aku dikasih ke dia?" Tangan Arga perlahan melorot. Wajahnya kembali tenggelam. Celah tanah itu menutup perlahan Siliola sedang mengubur hidup-hidup sesuatu yang tak selesai. Suasana jadi sangat sunyi. Hanya terdengar napas Pak Hadi yang berat dan tangis tertahan. Rina tak kuat lagi. Ia berdiri dengan tubuh gemetar dan tanpa sadar kakinya menyenggol karung kedelai di sampingnya. Suara debam pelan itu membuat Pak Hadi tersentak dan langsung menoleh. Mata mereka bertemu. Wajah Pak Hadi berubah pucat, syok dan marah dalam satu waktu. Ia berdiri, melangkah cepat keluar gudang. "Rina, kamu ngapain di sini?" Rina mundur 2 langkah. Napasnya sesak. Air matanya belum berhenti, tapi suara dari dalam tanah masih menggema di telinganya. "Dia bohong. Arga masih hidup, atau mungkin belum mati sepenuhnya." Pak Hadi menarik lengan Rina dengan kasar. Tapi kali ini, Rina melawan. Ia berteriak keras. "Kenapa ya? Kenapa Arga? Kenapa semua ini? Kenapa ada makhluk itu?" Pak Hadi tak menjawab. Ia hanya memeluk Rina sejenak. Tubuhnya gemetar seperti anak kecil. "Ayah, nggak punya pilihan, nak. Kalau ayah nggak kasih tumbal, kita semua akan dibunuh. Usaha kita akan habis. Kamu, ibumu, semua akan diambil." Rina mendorong ayahnya. Ia lari masuk rumah, menutup diri di kamar, dan menangis sejadi-jadinya. Pikirannya kacau. Sekarang dia tahu bahwa selama ini seluruh hidup keluarganya bergantung pada darah, pada perjanjian, pada makhluk yang tinggal di bawah lantai gudang. Di balik gentong kedelai yang mengunyah nyawa manusia demi produksi tak pernah berhenti. Dan yang paling menyakitkan, ayahnya yang selama ini ia hormati, ternyata adalah pelaku utama malam itu. Suara mesin penggiling kedelai kembali menyala sendiri pukul 2 pagi. Tidak ada yang menyalakannya, tapi warga sekitar mendengarnya jelas, dan di antara suara derak mesin itu terdengar suara tawa kecil, suara anak-anak. Tawa yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh Rina seumur hidupnya. Pabrik tempe itu sekarang rasanya lebih dingin dari sebelumnya. Bukan karena cuaca atau hujan yang makin sering turun akhir-akhir ini, tapi karena hawa aneh yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Bukan cuma dingin fisik, tapi dingin yang menusuk tulang. Seperti dingin dari dalam tanah yang belum selesai mengubur sesuatu sejak kejadian di gudang bawah gentong. Rina jadi orang yang paling gelisah. Tapi ia tetap bungkam. Ia belum berani cerita ke ibunya, belum berani lapor polisi, belum tahu harus ngapain. Yang dia tahu, setiap malam, suara Arga masih terdengar. Kadang dari bawah lantai dapur, kadang dari balik lemari, kadang hanya lewat di jendela memanggil lirih, "Rina, bantuin aku keluar." Sementara itu pabrik kembali berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Seolah tidak ada anak yang hilang, seolah tidak ada tubuh yang tenggelam di sumur. Pekerja dan pergi. Yang takut sudah mundur. Yang nekat tetap kerja karena gaji yang ditawarkan Pak Hadi memang di atas rata-rata. Beberapa pekerja bahkan baru masuk minggu ini, termasuk seorang pemuda bernama Denny, anak kota yang kabarnya baru lulus sekolah dan butuh uang cepat. Denny orangnya lugu dan pendiam, tapi dia rajin, dan karena itulah Pak Hadi langsung menugaskannya di bagian dapur rebusan kedelai. Tempat paling berat,
paling panas dan paling rawan hari itu, sekitar jam 5 sore, Denny bekerja seperti biasa. Dia berdiri di depan wajan rebus raksasa, mengaduk ribuan butir kedelai yang direndam dan dimasak di dalam uap. Panci besar itu berdiri di atas tungku batu dengan api yang menyala konstan. Denny mengenakan masker kain dan celemek plastik. Badannya sudah kuyup oleh keringat dan uap panas. Tapi suara Ada Yang sangat aneh ketika dia menunduk untuk melihat ke dalam panci. Uap dari rebusan kedelai yang biasanya putih biasa kini terlihat lebih tebal, lebih berat, dan seperti bergerak sendiri. Awalnya dia kira cuma perasaannya, tapi makin lama, uap itu makin jelas membentuk sesuatu. Sosok, wajah manusia. Denny mundur satu langkah, mengucek matanya. Tapi uap itu masih di sana. Mengerikan, wajah pucat dengan kulit mengelupas, mata membesar tanpa bola, mulut menganga dengan lidah menjulur. Uap itu tidak hilang, malah makin nyata, dan menatap langsung ke arahnya. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya menggigil meski uap panas mengelilinginya. Lalu, wajah itu bergerak, perlahan muncul lebih jelas dari dalam panci, seolah-olah mendekat ke permukaan air. Dan dari mulutnya yang robek, muncul suara lirih, "Tolong, bawa aku keluar." Denny terjatuh, memukul wajan rebus hingga air panas muncrat ke sekeliling. Panci bergoyang keras, dan sebagian uap menghilang. Tapi sebelum dia pingsan, dia sempat lihat satu hal terakhir. Potongan tangan kecil, seperti tangan anak-anak, perlahan muncul dari kedelai rebus, menggeliat seperti hidup. Lalu, tenggelam lagi. Denny ditemukan tak sadarkan diri oleh dua pekerja lain. Tubuhnya panas dingin, nafasnya terengah-engah. Setelah sadar, dia menjerit seperti orang kesurupan. Ia terus menyebut satu nama, Arga, padahal dia tak pernah kenal siapa itu Arga. Kejadian itu bikin seluruh pekerja panik. Apalagi sore itu, bau anyir darah tiba-tiba memenuhi ruangan dapur. Padahal tidak ada yang menyembelih ayam, tidak ada kecelakaan, tidak ada luka. Tapi aroma itu menyengat, seperti bau darah segar yang ditumpahkan dalam jumlah banyak. Bau itu bertahan hampir 2 jam sebelum akhirnya perlahan menghilang. Pahadi datang ke dapur tak lama setelahnya. Dia hanya berdiri menatap panci besar itu. Lama sekali, lalu menoleh pada para pekerja yang gemetar dan menunduk. "Kalau ada yang takut, boleh berhenti kerja sekarang juga," ucapnya dingin. Tak ada yang menjawab. Tapi malam itu, 3 pekerja langsung mengemas barang dan pergi diam-diam. Sisanya tetap bertahan, entah karena takut atau sudah tahu bahwa kalau mereka terlalu banyak tanya, mereka juga bisa ikut menghilang. Rina mendengar semua kejadian itu dari pembicaraan para pekerja. Ia makin yakin bahwa arwah Arga belum benar-benar pergi. Arga masih ada, masih ingin kembali, tapi sesuatu atau seseorang menahannya. Dan sekarang, dia mulai menunjukkan wujudnya lewat uap kedelai. Malam harinya, Rina nekat kembali ke dapur setelah semua pekerja pulang. Ia berdiri di depan panci yang tadi membuat Denny pingsan. Api sudah mati, kedelai masih tersisa sedikit di dalam wajan. Tapi meski sudah malam dan suhu ruangan dingin, uap masih naik pelan. Uap aneh, bergerak sendiri, menari dan samar-samar. Suara tangisan kembali terdengar dari dalam. "Kenapa kamu biarkan aku di sini? Kenapa kamu diam, Kak?" Rina menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Dia tahu itu suara Arga. Bukan dari ingatan, tapi dari kenyataan. Survival itu masih ada. Dan kedelai itu bukan cuma bahan makanan sekarang. Mereka jadi medium sarana, tempat perantara arwah dan dunia nyata. Tiba-tiba, lantai dapur bergetar pelan. Uap makin pekat. Rina memegang pinggiran wajan, mencoba mengintip ke dalam. Tapi yang dia lihat kali ini bukan wajah Arga, melainkan wajah lain, wajah wanita tua penuh luka. Rambut putih panjang berantakan, dan mulut menganga dengan gigi hitam tajam. Sudah terlalu lama, darah belum cukup. Kau atau ibumu, pilih satu. Rina mundur dan jatuh terduduk. Wajah itu menghilang secepat kemunculannya. Tapi sebelum benar-benar hilang, dia sempat melihat simbol merah muncul di dasar panci, sebuah lingkaran dengan garis menyilang dan titik di tengahnya. Simbol yang sama persis seperti di buku kecil milik ayahnya. Pagi-pagi keesokan harinya, dapur pabrik mendadak dikerumuni warga. Salah satu tetangga melapor ke RT bahwa semalam ia mencium bau daging terbakar dari arah pabrik. Begitu diperiksa, lantai dapur dekat panci besar meleleh, seperti habis terbakar api panas luar biasa. Tapi anehnya, tidak ada bekas kebakaran lain. Hanya lantai itu, dan bau amis darah kembali menguar, lebih kuat dari sebelumnya. Warga mulai ribut, beberapa mulai berani bersuara. Ini bukan pabrik biasa.
Ini tempat pesugihan. Kemarin ada anak hilang. Sekarang ada bau bangkai tiap sore. Tutup aja itu pabrik. Tapi Pak Hadi, seperti biasa, hanya berdiri dengan tenang. Ia menatap warga dengan mata kosong dan berkata, "Kalau kalian merasa tidak nyaman, kalian boleh pindah dari sini. Saya tetap buka, karena kerja itu ibadah." Satu kalimat itu membuat semua orang diam. Tapi Rina tahu, ayahnya sudah bukan lagi ayahnya yang dulu. Di balik ketenangan itu, ada kegilaan yang sedang membusuk malam itu. Untuk pertama kalinya, Rina menulis surat panjang, penuh air mata, dan ditujukan untuk siapapun yang bisa menolongnya. Ia masukkan surat itu ke dalam toples plastik kecil, dan ia kubur di dekat pagar belakang pabrik tempat pertama kali ia dengar suara Arga dari balik tanah. Dalam surat itu, ia menulis satu kalimat terakhir. "Kalau kalian membaca ini dan aku sudah tidak ada, tolong bongkar wajan kedelai itu. Arga masih di sana." Hujan turun deras sejak sore, mengguyur atap seng pabrik tempe milik Pak Hadi tanpa henti. Gemericik air bercampur suara mesin penggiling yang tak pernah berhenti membuat malam itu terasa seperti neraka kecil di tengah pemukiman warga. Rina duduk sendiri di kamar, tubuhnya berselimut jaket, mata merah karena tak tidur 3 malam terakhir. Ia memandangi dinding kamar yang mulai lembab dan retak, memikirkan satu hal yang terus menghantui pikirannya sejak semua teror itu dimulai. Agak, pikiran itu makin memburuk sejak kejadian uap kedelai di dapur. Sejak wajah menyeramkan muncul dari wajan rebus, dan aroma amis darah muncul setiap sore. Tapi malam itu, satu kejadian kecil membawa Rina pada jawaban yang selama ini disembunyikan. Saat membuka lemari tua peninggalan kakeknya di ruang tamu, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Awalnya ia pikir itu hanya tempat penyimpanan dokumen biasa, tapi begitu ia tarik laci paling bawah, sebuah buku lusuh dengan sampul kulit hitam terjatuh ke lantai. Tak ada judul, tak ada label. Dengan tangan gemetar, Rina membuka halaman pertama. Aroma kayu tua dan minyak menyengat langsung keluar. Di halaman pertama tertulis nama lengkap ayahnya, Hadi Suryanadi, ikuti dengan tanggal dan kalimat yang bikin bulu kuduknya berdiri. Perjanjian pesugihan berlaku 7 Agustus tahun 2020, 7 Agustus tahun 2025, tumbal darah keturunan sendiri. Rina membeku. Matanya menyusuri halaman-halaman berikutnya, berisi tulisan tangan ayahnya sendiri. Semuanya ditulis dengan gaya formal, lengkap dengan tanda tangan dan sidik jari. Setiap lembar menyimpan penjelasan rinci tentang ritual yang harus dilakukan, sesajen yang harus disiapkan, dan kapan waktunya membayar dengan darah. Dalam salah satu catatan, tertulis, tahun pertama, darah hewan. Tahun kedua, darah diri sendiri. Tahun ketiga, darah keturunan jauh. Tahun keempat, darah keturunan dekat. Tahun kelima, tumbal nyawa dari darah keluarga inti. Rina menjatuhkan buku itu. Tangisnya pecah. Ia akhirnya mengerti. 5 tahun lalu, ayahnya bukan hanya berjuang membangun pabrik tempe dari nol, dia juga menjual jiwanya. Ia ingat betul. 5 tahun lalu itu masa-masa paling sulit untuk keluarganya. Usaha pertama bangkrut, ibunya sakit, Arga belum lahir. Pabrik tempe yang sekarang berdiri megah itu dulunya cuma dapur kecil dengan 2 tungku. Tapi entah bagaimana, hanya dalam 2 tahun pabrik itu berubah. Produksinya meledak. Orderan tak henti. Mesin baru dibeli, gudang diperluas. Orang-orang bilang Pak Hadi kerja keras dan beruntung. Tapi Rina tahu, keberuntungan itu ada harganya. Ia membuka halaman terakhir buku itu. Di sana tertulis dengan tinta merah yang sudah mulai luntur. Jika tumbal tidak diberikan tepat waktu, seluruh darah keluarga akan ditagih dalam 1 malam. Jika ada yang melawan, dia akan hidup. Tapi tubuhnya jadi rumah bagi yang tak terlihat. Rina menutup mulutnya. Tangisnya tak tertahan lagi. Ia memeluk buku itu seperti memeluk mayat adiknya sendiri. Malam itu juga, ia nekat masuk ke kamar ayahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian Arga hilang, ia berani bicara dengan suara keras. "Ayah, aku tahu semuanya." Pak Hadi yang sedang duduk di kursi rotan terdiam. Wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya sebagian memutih, matanya cekung. Tapi bukan karena lelah, melainkan karena dihantui. "Kamu tahu dari mana?" tanyanya pelan. "Dari buku ini." Rina meletakkan buku itu di meja, tepat di depan ayahnya. Tumbal darah. Tahun kelima keluarga sendiri. Itu kenapa Arga kan? Hadi tertunduk. Lama, lalu ia membuka mulutnya. Suara pelan seperti orang sedang sekarat. "Waktu itu kita miskin. Rin, kamu sakit-sakitan. Ibumu gak bisa jalan. Aku udah hampir gila mikirin utang. Lalu, malam itu aku ke Gunung Kendali Sodo, ditemani temanku. Aku niatnya cuma minta petunjuk.
tapi malah ketemu orang, bukan orang biasa. Aku nggak bisa lihat mukanya jelas, tapi dia nawarin aku jalan cepat. Pak Hadi berhenti sebentar, memejamkan mata, lalu melanjutkan. Dia cuma minta satu, darah. Sedikit demi sedikit, awalnya hewan, lalu semakin dekat. Aku pikir aku bisa ngelawan. Aku pikir nanti kalau udah kaya, aku akan berhenti, tebus semua dosa. Tapi ternyata nggak bisa. Tumbalnya harus terus. Dan tahun ini, waktunya yang terakhir. Kalau nggak aku kasih, mereka akan datang semua. Rina berdiri gemetar, tangannya mengepal. Jadi kamu pilih Arga? Anakmu sendiri. Kamu kasih adik kandungku buat mereka. Pak Hadi menunduk. Wajahnya tak kuat menatap putrinya sendiri, tapi bibirnya bergetar, mengucapkan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Aku gak sengaja pilih dia, tapi malam itu, waktu aku ragu, waktu aku buka pintu gudang, dia masuk sendiri. Dialik altar itu dan mereka langsung ambil aku. Aku udah terlambat. Rina mundur 2 langkah. Tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak, memukul, menghancurkan semua yang ada di depannya. Tapi tiba-tiba, angin dingin masuk ke dalam kamar. Lampu berkedip. Dan dari balik lantai kayu, suara itu kembali terdengar. Lirih, kecil, lembut. Ayah, aku masih di sini. Mereka belum puas. Pak Hadi berdiri, tubuhnya gemetar. Mereka belum selesai. Aku udah kasih Arga, tapi ternyata masih kurang. Rina mendekat. Apa maksudnya? Aku bohong di awal. Aku pikir cukup 1, tapi mereka minta 2 darah dari keluarga inti. Kalau enggak, mereka akan ambil semua. Sekarang giliran kamu. Rina mundur. Apa? Pak Hadi menatapnya. Matanya kini merah, seperti dikuasai sesuatu. Mereka udah nunggu 5 tahun, dan sekarang, kamu atau ibumu. Pilih. Rina lari keluar kamar, tapi suara-suara dari lantai mulai terdengar lebih jelas. Tangisan, jeritan, tawa anak-anak, lalu desisan seperti ular. Dinding dapur retak, lantai gudang bergetar, gentong kedelai pecah satu persatu. Dan dari sela-sela tanah, asap hitam mulai muncul. Mereka datang, mereka tak sabar. Dan di tengah kekacauan itu, Pak Hadi berjalan pelan ke gudang. Di tangannya ada pisau dapur. Di matanya tak ada lagi kasih seorang ayah. Hanya rasa takut dan kepasrahan. Rina sembunyi di balik lemari. Tapi dia tahu, waktunya habis. Arga dibayar. Tapi mereka belum puas. Dan malam itu, rumah itu hanya diisi suara mesin tempe yang kembali menyala sendiri. Meski listrik sudah mati, nama remaja itu Reza. Umurnya baru 18 tahun, baru lulus SMA, dan sedang semangat-semangatnya bikin konten horor untuk kanal YouTube miliknya yang baru seumur jagung. Gayanya tengil, suka ngomong ceplas-ceplos, dan percaya diri tingkat dewa. Dia percaya, kalau mau viral harus berani ngelakuin hal yang orang lain takut lakukan. Don Bogi Reza, pabrik tempe milik Pak Hadi yang sedang jadi bahan gosip warga Pekalongan. Itu adalah lokasi emas. Banyak yang bilang pabrik ini angker, banyak suara aneh, bau amis tiap malam, sampai ada anak hilang segala. Nah, malam ini, gue mau buktiin, beneran serem, atau cuma lebay. Begitu ucap Reza di awal video yang dia rekam sendiri dari kamera kecil yang diikatkan ke dada, dia masuk pabrik itu dengan bantuan seorang teman yang pernah kerja di sana lewat pintu belakang. Ia menyelinap sekitar jam 11 malam, ketika suasana sudah sepi total. Dia membawa sleeping bag center Kepela, 2 kamera cadangan, dan tentu saja semangat bodohnya yang luar biasa. Reza memilih ruang fermentasi sebagai tempat utama untuk Ensvlog, karena menurut cerita warga, tempat itulah yang paling sering jadi sumber gangguan. Suara langkah kaki tanpa tubuh, uap kedelai yang membentuk wajah, dan lantai yang basah dengan darah setiap malam Jumat. Reza justru makin semangat. Semakin seram cerita, semakin besar peluang viral. Di awal rekaman, semuanya tampak biasa saja. Dia menyusuri lorong pabrik yang gelap, menyorotkan senter ke arah tumpukan gentong kedelai dan karung-karung plastik yang teratur rapi. Bau asam khas tempe memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma lembab dan sedikit amis yang ia pikir berasal dari jamur. Jam 1 pagi dan belum ada apa-apa, ucap Reza ke arah kamera. Kalau benar tempat ini angker, masa belum muncul juga? Setelahnya, ia duduk di pojok ruang fermentasi, merebahkan diri di sleeping bag, dan menyalakan kamera kedua yang diletakkan di sudut ruangan menghadap langsung ke dirinya. Kamera itu akan terus merekam sepanjang malam. Sekitar pukul 2 lewat sedikit, Reza mulai menguap. Tapi sebelum sempat tertidur, ia mendengar suara pelan, seperti suara seseorang yang sedang mengaduk air atau bahan cair. Cekluk.
Cekluk berkumandang dari arah belakang gentong besar. Ia duduk tegak, menajamkan pendengaran. Suara itu makin jelas. Lalu disusul dengan suara seperti tawa kecil. Tawa anak-anak. Reza sempat merinding, tapi dengan cepat ia kembali pegang kamera. "Guys, ini asli!" Gue dengar suara anak kecil dari arah sana. Bisiknya sambil menyorotkan senter. Dia berjalan perlahan ke arah tumpukan gentong. Di sela-selanya, memang ada celah sempit menuju ruangan kecil tempat pengeringan cetakan tempe. Tapi anehnya, dari sana sekarang muncul bau amis luar biasa tajam. Seperti bau darah campur belatung. Dia menutup hidung, tapi terus melangkah. Saat dia menyentuh salah satu gentong untuk menahan tubuhnya agar tak terpeleset, gentong itu tiba-tiba bergetar sendiri. Pelan, tapi jelas. Lalu muncul suara ketukan dari dalam. Tok, tok. Reza kaget. Dia mundur setengah langkah, kamera tetap merekam. Saat ia mendekat lagi dan menyentuh tutup gentong, suara itu hilang. Tapi saat ia akan berbalik, dari balik tumpukan kedelai fermentasi yang terbuka sebagian, muncul tangan kecil berlumur lendir putih. Jari-jarinya kurus, pucat, dan bergerak-gerak seperti cacing yang mencari cahaya. Reza menjerit pelan, mundur, terguling, dan pingsan seketika. Keesokan paginya, seorang pekerja pabrik bernama Pak Sarto datang lebih pagi dari biasanya. Ayam masuk lewat pintu samping dan langsung mencium bau busuk menusuk dari ruang fermentasi. Awalnya ia kira ada tempe basi atau tikus mati. Tapi begitu ia masuk dan melihat ke arah gantungan besi tempat biasa menggantungkan karung plastik, ia menjerit, histeris hingga pingsan di tempat. Reza tergantung di sana. Lehernya dililit tali rafia, matanya terbuka lebar dengan lidah menjulur. Tubuhnya basah oleh keringat, lendir kedelai, dan darah yang menetes pelan dari hidung dan mulut. Di lantai, kamera miliknya masih menyala. Tapi rekaman di dalamnya bukan hanya suara gentong, melainkan tangisan arga polisi datang siang harinya. Mereka menemukan kamera, sleeping bag, dan catatan kecil dari Reza yang sempat ditulis beberapa jam sebelum kematiannya. Gua kira ini tempat angker biasa. Tapi ini bukan soal hantu. Ini rumah buat sesuatu yang lapar. Gue denger mereka minta tumbal, mereka nyebut nama gue. Kematian Reza bikin gempar warga. Media sosial langsung meledak. Banyak yang ngira itu cuma settingan konten. Tapi polisi menegaskan, tidak ada tanda kekerasan dari luar. Tidak ada luka bekas jeratan paksa. Tidak ada jejak orang lain. Semua seperti bunuh diri. Tapi Rina tahu itu bukan bunuh diri. Ia nonton rekaman terakhir Reza diam-diam saat polisi pergi. Di menit terakhir video, sebelum kamera jatuh, wajah Reza terlihat sangat ketakutan. Dan di belakangnya, samar-samar muncul bayangan. Hitam tinggi dengan mata merah menyala dan taring menganga. Sesuatu berdiri tepat di belakangnya dan membisikkan satu kalimat ke arah kamera. "Kami lapar." Dan dia tidak memberi. "Maka kami ambil siapapun yang tidur di sini." Rina gemetar saat menutup video itu. Ia tahu, ini bukan lagi tentang keluarganya. Siapapun yang berani masuk yang tidur di pabrik itu akan dihukum, akan dimakan, dan jumlah mereka kini sudah tak bisa dihitung. Satu tumbal tidak cukup, dua pun tidak. Mereka ingin terus diberi, sampai tidak ada siapapun yang berani bikin tempe di sana lagi. Malam itu Pak Hadi mengurung diri di kamar. Ia tidak makan, tidak bicara, tapi dari dalam, Rina dengar suara tangis dan gumaman. Harusnya aku kasih dia. Harusnya bukan Arga, harusnya aku. Tapi semua sudah terlambat, karena darah pertama sudah tumpah. Dan mereka tidak pernah kenyang. 3 hari setelah kejadian tragis remaja gantung diri di ruang fermentasi, Rina hampir tidak tidur sama sekali. Suara-suara aneh terus datang tiap malam. Terkadang berupa suara langkah kaki kecil, kadang tangisan yang seolah datang dari bawah tempat tidur, dan yang paling sering, suara Arga. Semakin malam, suara itu terdengar semakin nyata. Bukan seperti mimpi atau halusinasi, tapi seperti ada seseorang yang benar-benar sedang memanggil dari balik tembok. Awalnya, ia pikir dirinya sudah mulai gila. Tapi malam itu, sekitar jam 1 dini hari, suara Arga terdengar begitu jelas dari balik dinding gudang penyimpanan kedelai. Suara anak kecil yang memanggil lirih. "Kak Rina, aku dingin. Kak, keluarkan aku nggak bisa gerak." GELAP. Rina yang sedang duduk sendiri di ruang tengah, langsung berdiri. Ia berjalan cepat ke arah dapur belakang, lalu membuka pintu gudang yang berderit pelan. Angin malam menyusup masuk, membawa bau lembab dan amis yang sudah menjadi aroma tetap dari gudang itu. Lampu kuning tua menyala redup di langit-langit. Ruangan itu sunyi, kecuali suara rintihan lirih dari balik dinding batu sisi utara. Rina menempelkan telinganya ke dinding. "Kak, Arga di sini? Dingin. Tolong gali, aku nggak mau di sini."
Air mata Rina langsung jatuh. Itu suara Arga. Suara adik bungsunya. Ia tidak salah dengar. Bukan suara dari dalam kepala, tapi suara nyata dari balik tumpukan bata. Rina mengambil linggis yang biasa disimpan di pojokan gudang, lalu mulai membongkar tembok perlahan. Awalnya hanya serpihan kecil yang jatuh, tapi begitu bata keempat dicongkel, suara dari dalam makin jelas. "Kak, cepat. Sebelum dia datang lagi, dia nggak suka kamu buka ini." "Cepat, Kak!" Jantung Rina hampir meledak. Keringatnya membanjir meski udara malam begitu dingin. Ia terus mencangkul dengan tangan gemetar, mengesampingkan pecahan bata dan debu. Tangan dan kuku-kukunya mulai berdarah, tapi ia tak peduli. Yang penting, Arga harus ditemukan. Kalau suara itu benar, berarti Arga belum mati. Tapi saat tembok sudah terbuka selebar tubuh orang dewasa, dan ruang kosong di dalamnya mulai terlihat. Sesuatu yang lain muncul dari kegelapan, bukan tubuh Arga, bukan wajah pucat adiknya. Sebuah tangan pucat, kurus, penuh tanah dan luka. Jari-jarinya bergerak perlahan menkakar-kekar ke arah cahaya. Tangan itu dibalut kain putih kotor, kain kafan yang sebagian sudah robek dan berlumur lendir. Rina mundur dengan teriakan tertahan, tapi tangan itu terus merangkak keluar. Di baliknya, tubuh kecil mulai merangkak pelan. Bukan Arga, atau bukan Arga seperti dulu. Tubuh itu memang kecil seperti anak-anak, tapi kulitnya pucat kehijauan. Kain kafan yang membungkus sebagian tubuhnya tampak sobek di bagian leher dan dada. Mata anak itu tertutup, tapi bibirnya terbuka dan berbisik pelan, "Kak, aku kembali." Tapi dia ikut. Rina terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Anak itu perlahan merangkak keluar dari dinding, lalu berdiri di bawah lampu remang gudang. Wajahnya tampak lebih jelas sekarang. Benar, itu wajah Arga. Tapi mata kanannya bolong, dan kulit pipinya terkelupas seperti baru terbakar air panas. Seketika lampu di lenggit-langit mati sendiri. Gelap total. Suara langkah berat terdengar dari luar. Rina membek. Pintu gudang berderit perlahan terbuka, dan Pak Hadi berdiri di ambang pintu, memandangi pemandangan mengerikan di depannya. Ia menatap tubuh Arga yang berdiri dengan kain kafan sobek, lalu menatap Rina. Matanya merah, napasnya berat. Kenapa kamu buka tembok itu?" Suaranya parau, hampir seperti bukan suara manusia. Rina berdiri perlahan. Dia masih hidup. Ya, Arga masih hidup. Dia minta keluar. Pak Hadi melangkah pelan ke dalam gudang. Di tangannya ada botol berisi cairan hitam pekat. Aromanya seperti darah basi dan kemenyan terbakar. "Bukan dia yang minta keluar," ucap Pak Hadi lirih, "tapi yang di dalam dirinya." Rina ayahnya tanpa mengerti. "Ayah udah bilang Arga diambil. Bukan cuma jasadnya, tapi jiwanya yang keluar sekarang. Bukan Arga lagi. Dia cuma sisa wadah yang isi. Udah bukan adikmu." Tubuh kecil Arga mulai bergerak aneh. Lehernya berputar pelan, lalu kaki kirinya menekuk ke arah yang mustahil. Dari mulutnya, suara berdesis keluar, seperti ular. Lalu tawa kecil, tawa perempuan. 5 tahun, sudah cukup. Dia manis sekarang. Kami mau yang satu lagi. Hadi mengangkat botol di tangannya dan mulai memercikan cairan hitam itu ke lantai. Lalu ia membacakan mantra cepat. Mulutnya komat kamit seperti orang kesurupan. Tapi tubuh Arga hanya berdiri diam. Matanya yang kosong perlahan terbuka, dan dari matanya darah hitam mengalir. Rina berteriak, "Hentikan! Yah, itu Arga! Jangan bakar dia!" Tapi Pak Hadi tak mendengar. Ia terus membacakan mantra, lalu menjatuhkan botol itu ke lantai. Cairannya terbakar dengan api biru yang langsung menjilat kaki Arga. Tapi tubuh itu tidak terbakar. Justru api itu seperti diserap ke dalam kulitnya. Tubuh Arga tertawa. Api membungkus tubuhnya sebentar, lalu padam, dan setelahnya mata Arga berubah sepenuhnya jadi hitam kalian. Terlambat, tiba-tiba dinding gudang retak di semua sisi. Gentong kedelai meledak satu persatu. Bau busuk menusuk hidung. Dari celah lantai, uap hitam muncul membentuk wajah-wajah mengerikan. Wajah anak kecil menangis. Wajah wanita tua menggigit lidahnya. Wajah laki-laki yang matanya dijahit. Rapat, Pak Hadi terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang. Rina berusaha menarik ayahnya keluar, tapi lantai di bawah mereka mulai ambles. Dari bawah, suara ribuan bisikan terdengar serempak. Tempe, darah, tumbal, perjanjian. Belum selesai. Tiba-tiba tubuh Arga melayang pelan di udara. Mulutnya menganga. Darah keluar dari telinga dan matanya. Lalu dari perutnya muncul tangan lain, tangan kecil yang seolah ingin keluar dari dalam tubuhnya. Rina berteriak histeris, menyeret ayahnya keluar gudang tepat sebelum atap runtuh.
dan gudang tertelan ke dalam tanah. Tanah yang seolah membuka mulutnya sendiri untuk menelan semua yang belum selesai. Mereka berdua tergeletak di halaman belakang. Rina memeluk ayahnya yang tak sadarkan diri. Tapi saat ia melihat ke arah pintu gudang yang kini tertutup tanah, ia sadar Arga belum benar-benar kembali, dan yang dikembalikan malam ini bukan untuk diselamatkan, tapi untuk menagih yang belum lunas. Malam Jumat lagi, langit mendung sejak sore. Pekalongan diguyur gerimis yang tak kunjung berhenti, membasahi halaman pabrik tempe yang kini seperti riuh. Sejak kejadian Arga muncul dari balik dinding gudang, pabrik itu tidak pernah sama lagi. Gentong-gentong hancur, lantai retak, mesin penggiling rusak. Tapi entah kenapa, aroma kedelai rebus dan darah segar masih tercium setiap menjelang maghrib. Pak Hadi tak banyak bicara sejak malam itu. Wajahnya makin tirus, tubuhnya kurus dan pucat, seperti seseorang yang diisap pelen-pelen oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia hanya duduk di kursi rotan tua dekat tungku pabrik, menatap kosong ke arah tanah hitam tempat gudang pernah berdiri. Rina menjaga jarak. Ia takut sekaligus bingung. Tapi malam itu, saat ibunya tiba-tiba kejang-kejang di dalam kamar, Rina tahu ritual terakhir sudah mendekat. Tubuh sang ibu menggigil tanpa sebab. Mulutnya komat kamit menyebut nama-nama aneh. Darah mengalir dari hidungnya, lalu matanya terbalik putih semua. Dan dari mulutnya, suara yang bukan milik manusia keluar. Waktunya habis. Satu lagi. Darah keluarga, nyawa tumbal. Sebelum fajar, Pak Hadi mendobrak pintu kamar, lalu menggenggam erat tangan istrinya. Matanya basah, tangannya gemetar. Tapi ia tahu apa arti semua ini. Pilihan itu sekarang, ucap suara dari mulut istrinya. Kau tahu perjanjiannya? Satu lagi, antara dia atau dia. Pak Hadi menoleh ke arah Rina yang berdiri terpaku di depan pintu, napasnya tercekat. Jangan bilang, maksud mereka itu aku? Pak Hadi hanya menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Ayah nggak pernah niat, tapi ini udah jalan yang nggak bisa dibalik. Rina mundur satu langkah. Jadi benar, Arga bukan yang terakhir? Perjanjiannya jelas, kata Pak Hadi lirih. Tahun kelima, 2 tumbal darah kandung. Kalau tidak, semua darah keluarga akan ditagih. Rina berteriak. Ayem, ia berusaha lari. Tapi Pak Hadi lebih cepat. Ia menyuntikkan sesuatu ke lengan anaknya, obat penenang dari klinik. Hewan yang dulu ia pakai untuk kambing saat awal-awal ritual. Rina terjatuh, pandangannya kabur. Dunia berputar. Yang terakhir ia lihat, Pak Hadi menggendong tubuhnya ke tengah pabrik, tepat di tempat wajan besar kedelai dulu berdiri. Malam makin pekat, gerimis masih turun. Di tengah ruangan yang rusak, Pak Hadi menggambar lingkaran besar. Di lantai pakai darah ayam hitam yang sudah disiapkan seminggu lalu. Di tengah lingkaran itu, ia baringkan tubuh Rina yang masih lemah. Di tangannya, sebilah pisau kecil dari tulang kerbau, pusaka yang dulu ia terima saat menandatangani perjanjian 5 tahun lalu. Lalu ia mulai membaca mantra. Pelan, gugup, tapi makin lama makin lantang. Udara di dalam pabrik mulai menghitam. Asap pekat muncul dari sudut-sadut ruangan. Bau darah dan belerang menusuk hidung. Dan dari bawah tanah, suara tawa kecil muncul lagi. Suara anak-anak, suara Arga. Terima kasih ayah. Yang terakhir, akan kami nikmati. Tapi sebelum pisau itu menyentuh kulit Rina, tiba-tiba semua lampu padam. Angin berhembus kencang dari arah belakang. Pintu-pintu menggedor sendiri. Gentong tua pecah berantakan. Dan dari kegelapan, muncul sesosok kecil bayangan anak laki-laki dengan mata bolong dan tubuh penuh kain kafan sobek. Itu Arga. Tapi bukan Arga yang dulu tubuhnya kini dipenuhi luka. Dari dadanya, seolah ada tangan lain yang menyembul, menggeliat seperti cacing. Tapi anehnya, wajah Arga menatap langsung ke arah Pak Hadi dengan sorot. Sedih. Ayah, aku nggak mau Kak Rina dibawa. Aku nggak mau. Cukup aku aja. Pak Hadi tersentak. Pisau di tangannya jatuh. Arga, itu kamu. Pengen, itu mengangguk. Aku masih ada sedikit di dalam sini. Tapi mereka nggak pernah cukup. Mereka bohong. Ya, mereka nggak akan berhenti walau ayah kasih semua. Mereka akan tetap minta. Dan terus, sampai semua darah keluarga Hadi habis. Pak Hadi berlutut. Tangisnya pecah aku. Aku cuma ingin kita hidup enak. Aku cuma pengen kalian gak kekurangan. Dan sekarang, kami gak punya apa-apa. Ucap bayangan Arga pelan. Gak punya aku, gak punya rumah, gak punya damai. Suara itu makin pelan. Tapi tiba-tiba, tubuh bayangan Arga mendadak retak. Dari celah kulitnya, cahaya putih muncul, menyilaukan. Dan dari arah lenjit-lenjit pabrik,
Angin besar menyedot segala sesuatu di sekitar. Buku perjanjian terbuka sendiri lalu terbukar. Link darah di lantai terhapus oleh air yang entah datang dari mana. Dan roh-roh yang selama ini bersembunyi mulai keluar satu persatu. Suara tangis, jerit perempuan, tawa bocah, denting mesin penggiling. Semuanya bersatu dalam kekacauan yang tidak masuk akal. Pak Hadi memeluk tubuh Rina yang perlahan siuman. Maafin ayah, ayah salah. Ayah terlalu takut miskin, sampai lupa anak istri itu bukan untuk dijual. Tiba-tiba, dari lantai muncul sebuah kepala tua. Wajahnya mengerikan, lidahnya menjulur panjang, matanya meneteskan darah hitam. Terlambat, makhluk itu menyembur ke arah Pak Hadi. Tapi sebelum menyentuhnya, cahaya putih dari tubuh Arga menyambar. Jeritan mengguncang seluruh ruangan. Semua gelap. Beberapa jam kemudian, pagi datang. Matahari muncul samar di balik awan. Pabrik tempe itu hancur total. Tidak ada bangunan yang berdiri. Hanya puing, gentong pecah, dan bau hangus. Rina ditemukan tergeletak di luar pagar oleh warga. Tangannya luka, pakaiannya kotor, tapi ia masih hidup. Tubuh Pak Hadi tidak ditemukan. Hanya sepatu tuanya yang tergeletak di tengah puing. Berdarah, dan dari tumpukan tanah, samar-samar terlihat tangan kecil menggenggam liontin kayu. Berbentuk huruf A, sudah hampir 3 bulan sejak malam mengerikan itu. Sejak ritual terakhir gagal, sejak pabrik tempe milik Pak Hadi hancur rata dengan tanah, dan sejak tubuhnya tak pernah ditemukan. Warga kira semua sudah selesai, bahwa kutukan pesugihan itu berhenti bersamaan dengan hancurnya bangunan, dengan terbongkarnya perjanjian, dan dengan tumbalnya nyawa yang sudah cukup banyak jadi korban. Rina tak lagi tinggal di rumah itu. Ia pindah ke rumah bibinya di daerah Tirto. Ia menolak bicara soal pabrik, soal Arga, atau soal ayahnya. Setiap kali seseorang bertanya, ia hanya diam, matanya kosong. Seolah separuh jiwanya masih tertinggal di reruntuhan bata dan gentong kedelai, yang kini ditumbuhi rumput liar, tapi Pekalongan, sebagaimana kota kecil lainnya, punya ingatan yang pendek, tapi mulut yang panjang. Meski tragedi itu sempat jadi pembicaraan hangat, perlahan-lahan, orang mulai lupa. Mereka kembali ke rutinitas, kembali membeli tempe dari pasar lain, kembali menghindari lewat gang belakang tempat pabrik itu pernah berdiri. Tapi mereka tidak pernah benar-benar tenang, karena tiap malam Jumat Kliwon, suara itu kembali. Warga yang tinggal dekat bekas pabrik bersaksi mendengar suara mesin penggiling menyala sendiri di tengah malam. Padahal lokasi itu sudah rata, tak ada bangunan berdiri, tak ada kabel listrik, tak ada alat apapun, tapi suara mesin tua, suara uap mendidih, bahkan dentingan alat pemotong tempe semuanya terdengar jelas, seperti hantu masa lalu yang enggan mati. Seorang tukang ojek bernama Pak Darto bersumpah melihat asap putih mengepul dari lokasi bekas dapur pabrik. Padahal malam itu, hujan lebat. Ia sempat mendekat, karena mengira ada orang bakar sampah. Tapi begitu ia melangkah lebih dekat, ia mencium bau kedelai rebus bercampur amis darah. Dan dari balik semak tinggi, ia melihat sesuatu berdiri di jendela bangunan yang seharusnya sudah tak ada. Seorang anak kecil, laki-laki, berbaju lusuh, kain kafannya robek di bahu, wajahnya pucat dan datar, dan matanya kosong. Pak Darto lari terbirit-birit. Motornya hampir masuk selokan. Sejak malam itu, ia tak berani lagi lewat. Gang Belokong cerita makin liar. Ada warga yang mengaku mendengar suara tangisan anak dari balik tanah. Ada yang melihat gentong tua muncul lagi di sudut tanah, padahal besoknya lenyap. Bahkan seorang pedagang tempe yang nekat ambil tanah bekas pabrik itu untuk campuran fermentasi mengaku dagangannya langsung basi, berbelatung, dan bau darah. Namun yang paling menyeramkan terjadi malam itu, ketika seorang pemuda bernama Yaya Nanak, tetangga lama Pak Hadi, dengan iseng membuat video TikTok bertema tempat angker. Bersama 2 temannya, ia datang ke bekas lokasi pabrik jam 11 malam. Mereka menyalakan senter dan kamera, lalu mulai menjelajahi semak-semak. Sambil tertawa-tawa mereka mengolok-olok tempat itu, menginjak-injak bekas batu altar, bahkan duduk di atas tanah yang konon jadi lokasi lingkaran ritual. Salah satu dari mereka, Oji, berdiri sambil teriak, Arga, kalau masih ada, nongol dong, cekrek buat FYP kita. Tawa mereka menggema sebentar, tapi setelah itu, dunia seperti mendadak hening. Lampu senter berkedip, bau amis menyergap begitu kuat, dan dari arah puing yang nyaris tertutup rumput, asap putih tebal mulai keluar, membentuk wajah anak kecil yang menangis. Wajah itu perlahan berubah jadi senyum lebar, senyum yang tidak manusiawi,
Yayan ditemukan paginya di dalam karung plastik berisi ampas kedelai busuk. Tubuhnya membiru dan matanya terbuka lebar. Mulutnya dipenuhi potongan plastik seperti bekas dibekap. Sementara dua temannya tak pernah ditemukan. Kamera mereka ditemukan tergantung di pohon dekat lokasi. Dan saat video terakhir diputar, hanya ada suara uap, tawa kecil, dan bisikan berulang-ulang. Masih berproduksi, masih. Sejak itu, tak ada yang berani menyentuh lokasi itu lagi. Bahkan pemerintah setempat memasang pagar seng tinggi dan papan larangan keras. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dari balik pagar itu, warga masih mendengar bunyi yang sama. Suara kayu dibelah, air mendidih, dan langkah kaki kecil berjalan bolak-balik. Bahkan beberapa kali ada yang melihat kilatan cahaya di balik kaca jendela pabrik yang entah dari mana munculnya. Karena bangunan itu, menurut semua orang, sudah lama rata dengan tanah. Namun Rina tahu, sesuatu telah dibangkitkan. Dan ia tahu, pabrik itu memang tidak pernah benar-benar mati. Pagi itu, ia kembali ke lokasi, sendirian. Ia berdiri di luar pagar, memandangi puing-puing yang kini dipenuhi alang-alang. Dari balik semak, samar-samar ia bisa mencium bau tempe mentah. Ia berdiri diam cukup lama, lalu berbisik pelan. "Arga, kamu masih di sini." Angin berembus pelan, daun-daun kering berjatuhan. Dan dari balik reruntuhan, suara kecil itu menjawab lirih. "Karina, temani aku. Mereka masih lapar, tapi aku bisa jaga. Asal jangan ditinggal." Air mata Rina menetes. Ia tahu jawaban itu. Arga tak pernah benar-benar kembali. Tapi jiwa adiknya masih berusaha melawan, menahan apapun yang kini hidup di dalam pabrik itu. Dan selama pabrik itu tidak dibongkar sepenuhnya, selama darah yang dulu ditumpahkan belum ditebus, selama perjanjian tidak diputuskan secara benar, pabrik itu akan terus hidup. Ia akan terus berproduksi, meski tanpa pekerja, meski tanpa listrik, meski hanya diisi oleh arwah, suara uap, dan darah. Pabrik itu memang sudah runtuh, tapi mesinnya masih menyala setiap malam Jumat Kliwon. Arga masih berdiri di jendela, menatap diam, menunggu. Bukan lagi sebagai anak kecil, tapi sebagai penjaga. Penjaga pabrik tempe yang dibangun dari darah keluarganya sendiri. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.